Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing anak-anakku kelas 6. Hari ini bahasa Jawa sudah mencapai materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya diharapkan kamu dapat membaca dan memahami soal-soal yang ada pada bacaan tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Iki gambar opo? Nah, di sini ada gambar sebuah tokoh pewayangan, ya. Tokoh yang bertubuh besar, ya. Yang di sebelah kanan itu namanya Semar. Dan yang tiga itu tokoh punakawan yang lain. Nah, kaya kang wis diandharake sadurunge kejaba paribasan, jinise unen-unen ana kang karan bebasan lan saloka. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, selain paribahasa, jenis unen-unen ada juga bebasan dan saloka. Diarani bebasan yen tegese paribasan mau sesambungan karo watak, kahanan utawa tumindake manungsa. Ya, dinamakan bebasan karena maknanya itu peribahasa yang berhubungan dengan watak, keadaan, dan tingkah laku manusia. Nah, diarani saloka menawa tegese ukara utawa tetembungan magepokan karo bab-bab kang digambarake kanthi pasemon utawa pepindahan mau. Unen-unen Jawa arupa paribasan, bebasan lan saloka mau kerep banget digunakake ana sakjerone pagelaran wayang purwa. Nigine perangan goro-goro kang sesambungan karo metune paraga punakawan kaya gambar ing dhuwur. Jadi paribasa, bebasan dan saloka itu merupakan suatu gaya bahasa, ya, gaya bahasa atau keindahan bahasa yang biasanya digunakan dalam pertunjukan wayang-wayang. Bebarengan bedakake paribasan, bebasan lan saloka. Ayo kita bersama-sama membedakan apa itu paribasan, bebasan, dan saloka. Yang pertama, paribasan iku ajeg panggone. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa digunakan sebagian, tidak bisa. Begitu juga bebasan dan saloka. Kemudian yang kedua, baris kedua, tegese lumrahe wantah atau lugas. Maksudnya yaitu artinya itu lugas, ya, tidak tersirat, tapi lugas langsung mengenai makna, tidak berbelit-belit. Kemudian untuk bebasan itu tegasnya entar atau maknanya kiasan, tidak langsung menuju maknanya, ya, diumpama-umpamakan. Begitu juga dengan saloka, ya. Untuk maknanya sendiri kalau paribasan berarti jelas, sedangkan bebasan dan saloka maknanya berupa kiasan. Yang ketiga, baris ketiga, orang nganggo gegambaran utawa tanpa kiasan. Ya, dalam paribasan itu kalimatnya tidak menggunakan penggambaran apapun. Ya. Kemudian bebasan dan saloka menggunakan gegambaran, tapi gegambaran pada bebasan nganggo gambaran arupa kahanan. Ya. Menggunakan deskripsi berupa keadaan atau suasana. Sedangkan saloka nganggo gegambaran arupa barang utawa kewan. Jadi kata-katanya itu dihubungkan dengan hewan, ya. Kalau bebasan itu dihubungkan dengan peristiwa kayak wengi, isu, sore, udan, macam-macam, ya. Kalau saloka itu diumpamakan dengan, dikiaskan dengan barang dan hewan. Contohnya
Contohnya seperti tingkah lakune kaya jaran. Nah, itu contoh dari saloka, diumpamakan dengan kewan. Kemudian selanjutnya kalau di paribasan itu ada keterangan bahwa paribasan itu tanpa jejer atau subjek. Jadi susunan kalimat pada paribasan itu kan biasanya kalimat umumnya kan SPOK. Nah, kalau paribasan itu tanpa S, tanpa pelaku. Jadi POK ya. S-nya hilang. Sedangkan kalau di bebasan susunan kalimatnya itu tanpa jejer. Sama seperti paribasan. Nah, saloka ini berbeda sendiri. Lumrahe ana jejere, ada subjeknya. Contohnya Rudi tingkahe kaya jaran. Nah, ada jejer atau pelaku, yaitu Rudi. Tetembungan ora kena dibolak-balik ya. Untuk paribasan itu kalimatnya tidak bisa dibolak-balik, harus tetap seperti itu ya. Kemudian bebasan juga dan saloka juga. Oke, sudah mengerti bagaimana cara membedakan antara paribasan, bebasan, dan saloka. Jika belum paham, kalian bisa buka di kitab kalian halaman 48 ya. Saka andaran mau cetha yen bebasan lan saloka saemper karo paribasan. Dari penjelasan tadi jelas bahwa bebasan dan saloka itu hampir mirip dengan paribasan. Bab iki nyata saka empere wujute, perangane, ukara utawa tetembungan tetep ajeg ora kena diowahi utawa diwolak-walik. Sing bedakake bab ana lan orane perangan jejer lan uwataking tembung. Paribasan tembunge saklumrahe tembung. Dene bebasan lan saloka tembunge duwe teges entar. Ya, jadi kotak biru ini merupakan kesimpulan dari perbedaan antara paribasan, bebasan, dan saloka. Ya, bisa dibaca-baca ulang untuk menguatkan pemahaman. Ing ngisor iki tuladane ya. Ini ada contoh. Kita lihat jenis paribasan. Tuladanya yang pertama, ing ngarsa asung tulodo. Maksudnya atau artinya, tegesnya, sipate pemimpin bisa dadi tulodo andahane. Ya. Kemudian becik ketitik alok ketara. Sebarang tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan. Ya, segala tindak baik atau buruk pasti akan ketahuan. Selanjutnya yaitu ada bebasan. Tuladoni lambe sak tumang kari sak merang. Artinya apa? Dituturi bolak-balik meksa ora digugu. Ya, sudah dinasehati berkali-kali tapi tetap tidak dihiraukan ya. Kemudian ada contoh kedua, mikul dhuwur mendem jero. Artinya bisa njunjung derajate wong tua. Kemudian berikutnya saloka. Mubra mubru blabur madu. Maksudnya yaitu wong sing sarwa kecukupan uripe. Ya, kita lihat saloka itu kan diumpamakan dengan barang. Kita lihat itu ada madu kan benda ya. Kemudian contoh yang kedua, pitik trondol diumbar ing padaringan. Pitik ya diumpamakan dengan hewan ya, yaitu pitik. Sedangkan kalau bebasan tadi diumpamakan dengan keadaan. Ya, keadaan lambe sak tumang kari sak merang, berarti awalnya banyak tinggal sedikit. Mikul dhuwur mendem jero itu keadaan, berarti seseorang yang sedang mengangkat tinggi
dan memendem jero. Kan keadaan ya, suasana. Beda kan? Unen-unen kuwi mujudake kumpulaning tetembungan sajroné ukara. Panganggone sajroné ukara mau ora padha karo tetembungan liyane. Rerakitan utawa carane nyusun tetembungan mau kudu adhedhasar pranatan tartamtu. Tetembungane ana sing lumrah, wantah utawa lugas, kadangkala asipat entar, kias. Unen-unen pancen mujudake panggone basa kang khusus mligi laras karo karepe. Unen-unen rada beda karo basa saklumrahe. Kajaba anane teges entar mau pigunane unen-unen kang njalari endahe ukara. Bangetake karep butuhake tembung mligi utawa khusus. Mula bukane pancen kanggo ing jagate kasusastran, reriptan lawas utawa sakjroning jagating pewayangan. Suwe-suwe digunakake ing basa padinan, reriptan umum lan geguritan. Ya, saya jelaskan secara singkatnya bahwa paribasan, bebasan, dan saloka itu berbeda dari tembung-tembung yang lainnya. Ya. Mereka punya maksud tertentu, mereka punya ciri-ciri yang tertentu. Ada yang maksudnya wajar, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan. Ada yang kias. Nah, paribasan, bebasan, saloka itu digunakan untuk memperindah bahasa, menekankan makna, ya, menekankan nasihat, dan memerlukan teks yang tidak biasa, ya. Paribasan, bebasan, saloka itu tidak digunakan di sembarang teks, hanya teks-teks yang berkaitan dengan sastra berupa pewayangan, ya, dan lain-lain. Nah, lama-lama karena paribasan, bebasan, saloka ini dikenal, nah akhirnya digunakan ke dalam bahasa sehari-hari. Biasanya untuk menasihati, untuk mengobrol, atau dalam puisi. Begitu. Ya, dari semula yang khusus menjadi umum, dikonsumsi oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Gladen loro nerangake bedane paribasan, bebasan, lan saloka. Bebarengan karo kanca-kancamu iki kerjakno halaman 50. Ana tabel 1 2 3 4 5 6, ana ukara, terus ana jinise. Nah, ini kalian diminta untuk menulis salah atau benar. Jika salah berarti S, jika benar berarti B. Contoh ya, ora ana kukus tanpa geni, iku jenise babasan. Bener apa salah? Salah. Ora ana kukus tanpa geni iku termasuk apa? Saloka. Karena apa? Kok saloka? Karena ada kukus. Kukus itu kan tempat untuk menanak ya. Oke, contoh yang kedua, lumpuh ngideri jagat. Itu jenisnya paribasan. Benar apa salah? Ternyata jawabannya benar ya. Lumpuh ngideri jagat itu merupakan paribasan. Kemudian yang 3, 4, 5, 6 itu kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Dibuat tabelnya. Tabelnya disalin, ditulis di buku masing-masing. Sekian pembelajaran bahasa Jawa kelas 6 kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.